Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai agama fitrah dan dasar pokok pengembangan potensi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah dan perkenalkan, nama saya Faisal Hadi Mukti sebagai ketua kelompok dan Dina Korinisa sebagai sekretaris. Karina Redostiarini sebagai anggota. 1. Pengertian fitrah. Fitrah menurut bahasa Arab berasal dari bentuk kata kerja yang artinya menjadikan, menciptakan, membuat, menggandakan. 2. Fitrah menurut W.J.S. Purwodo Darminto adalah sifat asal, bakat, pembawaan atau perasaan keagamaan. 3. Fitrah adalah potensi dasar beragama yang dibawa manusia sejak lahir dan bisa mempengaruhi oleh lingkungan di luar dirinya sendiri. 2. Pengertian fitrah beragama. Menurut Nurcholis Majid, agama merupakan fitrah munazalah, fitrah yang diturunkan, yang diberikan Allah untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia secara alami. Selanjutnya, fitrah beragama pada diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci yang diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah manusia mempunyai sifat suci yang dengan nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Suci. Yang selanjutnya, teori tentang fitrah beragama. A. Teori psikologi. Teori ini menerangkan bahwa tiap pribadi memiliki kemampuan dasar untuk beragama tauhid. Teori ini menyatakan bahwa manusia telah dibentuk oleh Allah dalam dua aspek dan suasana kehidupan yang berbeda. Potensi psikologis yang terdapat di dalam setiap pribadi seperti itu adalah bersifat alami atau manusiawi yang mengandung kebijaksanaan dan keadilan kembang sesuai dengan hukum alam yang dikenal dengan sunatullah. Yang kedua, teori pendidikan. Teori pendidikan terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori nativisme, dikemukakan oleh Sauss Penhor, yang berpendapat bahwa manusia lahir dan membawa bakat dan kemampuan kejiwaan serta kejasmanian yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Pendidikan sama sekali tidak ada gunanya dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, teori empirisme dikemukakan oleh John Locke, yang dikenal dengan teori tabula rasa atau meja lilin. Menurut teori ini, faktor dari luar lebih menentukan daripada faktor dari dalam. Paham empirisme yang dikenal sebagai golongan realisme ini berpendapat bahwa anak dilahirkan sebagai kertas putih layaknya tabula rasa yang memiliki potensi-potensi. Ia akan berkembang oleh pengaruh alam sekitarnya, termasuk bapak, ibu, guru, dan lembaga pendidikan dan lain-lain. Dalam alam sekitarnya yang berkuasa membentuk sekehendaknya, adapun si anak tidak mempunyai daya apa-apa. Teori konvergensi dikemukakan oleh William Strand. Dipadukan antar teori nativisme dan empirisme, William Strand berpendapat bahwa pribadi manusia dibentuk oleh kedua faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator ketiga. Terima kasih. Potensi pengembangan fitrah beragama. Komponen-komponen yang terdapat dalam fitrah atau potensi dasar manusia. Yang pertama, bakat. Kemampuan potensial yang mengacu pada perkembangan akademis atau ilmiah dan keahlian atau profesional dalam berbagai bidang kehidupan.
Yang kedua, insting, kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar. Ketiga, nafsu dan dorongan-dorongannya. Menurut Al-Ghazali, nafsu manusia terdiri dari nafsu malaikah yang cenderung ke arah perbuatan mulia sebagaimana halnya para malaikat, dan nafsu bahamiyah yang mendorong ke arah perbuatan rendah seperti nafsu binatang. Yang keempat, karakter atau watak tabiat, kemampuan psikologis yang terbentuk oleh kekuatan dari dalam diri manusia dan berkaitan dengan tingkah laku moral dan sosial serta personalitas atau kepribadian seseorang. 5. Hereditas atau keturunan, kemampuan yang mengandung ciri-ciri psikologis dan fisiologis yang diwariskan oleh orang tua. Lanjut slide berikutnya. Proses pengembangan fitrah beragama. Ada dua, yaitu potensi pedagosis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, baik dan mengandung derajat mulia melebihi makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitar, di mana Allah menjadi potensi sentral perkembangannya. Pengaruh dalam perkembangannya. Yang pertama, pengaruh dari dalam. Keadaan manusia yang baru dilahirkan dari kandungan ibundanya dan tidak memiliki ilmu pengetahuan apapun, bukan berarti bahwa ia tidak memiliki potensi atau kemampuan dasar, melainkan justru memiliki potensi-potensi atau daya-daya yang dapat berkembang melalui proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh dari luar. Manusia diciptakan Allah selain sebagai makhluk individual yang dilengkapi dengan kemampuan dasar untuk berkembang, juga sebagai makhluk sosial yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan di luar dirinya. Atau dengan istilah lain, bahwa dalam proses perkembangannya terjadi interaksi saling mempengaruhi antara fitrah dengan lingkungan sekitarnya sampai akhir hayatnya. Demikian dari kami kelompok 3 telah mempersembahkan presentasi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Oke. Khairukum man talamal Qur'ana wa 'allama. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata yang tidak jelas.